Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-12, penyusup. Ketika itu, Mesir ditaklukkan. Amr ibn al-As menanyakan kepada Amirul Mukminin, Umar ibn Al-Khattab, perlu tidaknya menerjemahkan buku-buku peninggalan Romawi yang ditemuinya di Iskandaria. Umar tegas mengatakan, jangan, biarkan sebagaimana adanya. Apa yang diperintahkan Umar tepat untuk zaman itu, di mana kaum intelektual muslim belum membangun sebuah format framework untuk menyaring segala hikmah yang mungkin tercecer di peradaban lain. Terra incognita itu belum layak dijamah, mengingat peralatan belum memadai. Abu Hanifah yang mempelopori logika berpikir syar'i dan Asy-Syafi'i yang merumuskan kaidah-kaidah usul baru lahir beberapa dekade mendatang. Demikian pula Malik, Ahmad ibn Hambal, Al-Bukhari, dan Muslim ibn Hajjaj yang membangun metodologi kodifikasi hadis baru muncul beberapa waktu kemudian. Jelas, kita tak menyesali upaya-upaya sesudah itu untuk menggali dan mengenali aneka produk peradaban lain ketika framework-nya tepat. Sekali lagi, bisa jadi ada hikmah yang terserak yang menjadi hak orang beriman di sana. Tetapi pendewa akal dari golongan Mu'tazilah yang menguat pengaruhnya di masa kekhalifahan Abbasiyah begitu bersemangat menerjemahkan tanpa terlebih dahulu menata framework syariat, sehingga tak bisa memilah mana yang perlu untuk kesejahteraan peradaban dan mana yang merupakan racun yang membuat orang tenggelam dalam angan kosong, memikirkan yang tidak perlu dipikir. Filsafat Yunani dengan logikanya, Romawi dengan materialismenya, Persia dan India dengan legendanya, atau Yahudi dengan Israiliyat dan Nasrani dengan teologinya, kemudian menjadi rujukan berbagai studi ilmiah. Hal paling jahiliyah yang mereka lakukan setelah itu adalah pensifatan terhadap Allah dengan sifat yang tidak pantas baginya. Bahkan, Jaham bin Safwan berkata, Tuhan adalah entitas absolut untuk meniadakan segala sifat kesempurnaan baginya. Atau juga dua ekstrim yang mempertentangkan takdir sebagaimana Jabariyah dan Qadariyah. Lalu berkembang pula perbincangan aneh untuk mencapai hakikat Allah melalui metode yang disebut ilmu kalam. Ilmu kalam menempatkan akal sebagai hakim tertinggi kebenaran. Sayang, tidak ada batasan. Semua mengklaim kebenaran ada di pihaknya. Setelah memikirkan hakikat tentang Tuhan, manusia, kebenaran, alam, dan kehidupan, Al-Quran dan Sunnah Nabi tak lagi menjadi rujukan. Mimpi besar ilmu kalam menyingkap hakikat ketuhanan justru menghasilkan berbagai pemikiran aneh yang sifatnya akal-akalan. Cukup kita mendengar tutur akhir seorang pakar ilmu kalam, Muhammad ibn Abdul Karim Asy-Syarostani. Telah kujelajahi balai-balai pendidikan ilmu kalam itu seluruhnya, dan kuarahkan mataku di antara rambu-rambunya. Namun yang kutemui hanyalah orang yang duduk bertafakur kebingungan, atau gemeretak giginya karena menyesal. Atau bagi kita yang sangat mempercayai Imam Al-Ghazali, dengarkanlah beliau, sang penulis Tahafutul Falasifah yang wafat dengan himpunan Sahih Al-Bukhari di dadanya. Sekarang dengarlah penjelasan dari seorang yang telah mengenal ilmu kalam, namun kemudian meninggalkannya setelah betul-betul berpengalaman. Jalan untuk mencapai makrifah melalui jalur ini ternyata buntu. Memang demi Allah, ilmu kalam tidak terlepas dari membicarakan penelitian ilmiah, definisi, dan penjelasan berbagai perkara, namun amatlah jarang. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputinya. Al-Quran, Surat Toha, ayat 110. Dan selalu ada dua sisi. Simpangan berat ke kiri akan mengayun yang lain ke kanan. Ketika rasionalisme Mu'tazilah mencengkramkan kukunya ke leher kekuasaan Islam, muncul ekstrim lain yang bersifat mistik. Ia tak digali dari kezuhudan Rasulullah, sahabat, dan para tabi'in. Ia lahir dari frustasi zaman
yang bertemu pandang dengan kerahiban Nasrani, Brahmanisme Hindu, dan apatisme Buddhis. Kekosongan spiritual selama ini saat mereka hanya menyaksikan debat-debat sengit para ilmuwan Mu'tazilah, mereka isi dengan spiritualitas jahiliyah, bagaikan mencuci baju dengan air seni. Tidak ada yang mereka dapatkan kecuali apak dan busuknya jahiliyah. Bahkan mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, melajang seperti rahib, vegetarian seperti biksu, dan compang-camping seperti Brahmacharya. Apakah engkau kira Allah benci kalau ada karunia-Nya yang tampak pada diri hambanya? Tanya Ali ibn Abu Thalib pada orang jenis ini suatu ketika. Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Ia keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapakah yang mengharamkan rizki yang baik? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Pesan Allah dan Rasulnya ini mereka tinggalkan. Lalu mereka membuat bid'ah-bid'ah yang mereka anggap bisa mengantar mereka kasyaf, menyingkap takbir hakikat Allah melalui perasaannya. Mereka terpejam berzikir, menggoyangkan badan, dan melenggokkan kepala sampai lafal la ilaha illallah yang mereka lantunkan berubah menjadi hu, dan lafal Allah menjadi love. Entah apakah itu kepura-puraan atau benar-benar tenggelam dalam ilusi bersama syaitan.